Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Belitung. Alhamdulillah senang sekali hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam dialog Indonesia Bisa. Spesial Hari Kebangkitan Nasional hari ini pendengar di tanggal 20 Mei 2026. Hari ini pendengar tentunya kami akan hadirkan sesuatu yang sangat luar biasa karena dalam dialog Indonesia Bisa spesial Hari Kebangkitan Nasional hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa satu persatu pendengar narasumber kita. Yang pertama ada Bang Muhammad Yunus ya, selaku pelatih Paskibraka dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung. Selamat siang Bang Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang. Baik. Kabar baik ya Bang Yunus ya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bang Yunus sudah hadir bersama kami menyapa para pendengar dan juga pemirsa kita di RRI Belitung. Berikutnya ada Fitri Atikah Mahya selaku Paskibraka Nasional tahun 2025. Selamat siang Fitri. Selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Fitri ya? Alhamdulillah. Fitri ini adalah Paskibraka Nasional tahun 2025 yang mewakili Provinsi Bangka Belitung bahkan Bang ya, yang berasal dari Kabupaten Belitung. Nah, hari ini pendengar di momen Hari Kebangkitan Nasional kita akan membahas nasionalisme di era modern. Kita tahu tentunya di era modern saat ini teknologi kemudian juga dunia digital ini sudah sangat akrab bersama dengan anak-anak muda. Bahkan anak-anak muda menjadi insan yang sangat paham sekali dengan teknologi, dengan digital, media sosial dan lain sebagainya. Namun tentunya hal itu mudah-mudahan tidak mempengaruhi nasionalisme ya dari para anak muda ini. Tadi sudah sempat ngobrol dengan Bang Yunus sebelum kita on air ini. Bang Yunus juga menyoroti bagaimana dengan tantangan-tantangan yang saat ini ada, mudah-mudahan anak muda itu tetap semangat ya, tetap semangat nasionalismenya tertanam ya Bang Yunus ya. Nah, kita coba ngobrol dulu dengan Bang Yunus nih. Kalau Bang Yunus melihat sebagai pelatih Paskibraka juga, bagaimana melihat mungkin anak muda sekarang nih Bang Yunus di tengah tantangan yang sangat luar biasa juga, media sosial mempengaruhi mereka juga, digital, kemudian pengaruh-pengaruh di luar sana yang banyak juga masuk ke anak-anak muda nih. Silakan Bang Yunus mungkin melihat anak muda sekarang nasionalismenya seperti apa nih Bang kalau dilihat. Jadi baik, terima kasih Bang Dodi ya ini atas kesempatannya pada hari ini. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang saya sih untuk generasi muda sekarang nih kayaknya sekarang ini mereka mudah terpengaruh gitu dengan pengaruh-pengaruh asing atau luar gitu. Apalagi sekarang di era digital, pengaruh budaya lewat internet itu sangat-sangat luar biasa itu sekarang terjadi. Jadi kita bagaimana caranya agar anak-anak muda terutama di Pulau Belitung ini bisa menyikapi semuanya itu dengan bijak. Itu yang kita mau sosialisasikan. Karena sayang SDM yang ada di Kabupaten Belitung sangat-sangat luar biasa. Apakah nanti ke depannya mereka bisa menanggulangi semua itu, apakah tidak gitu. Itu tugas kita semuanya. Karena bagi saya investasi terbesar itu menurut saya itu adalah generasi muda yang akan berbicara jauh untuk di pemerintah ataupun dimanapun. Itu sih Bang Dodi ini. Baik. Artinya ini juga menjadi tantangan kita bersama sebagai mungkin kita katakan kita generasi yang sudah mendahului mereka begitu Bang ya, untuk menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme. Betul. Baik, terima kasih Bang Yunus. Kita ke Fitri. Wah, ini salah satu pemuda yang sangat menginspirasi juga ya. Alhamdulillah bisa hadir ke RRI ya. Fitri, terima kasih banyak ini. Mungkin Fitri bisa bercerita nih kepada para pendengar kita, masyarakat di luar sana, pengalaman Fitri ya, sehingga akhirnya bisa terpilih menjadi Paskibraka Nasional tahun 2025 yang bahkan mewakili Provinsi Bangka Belitung dari Kabupaten Belitung. Silakan Fitri, ceritakan pengalamannya seperti apa. Untuk pengalamannya pastinya panjang Kak, dari awal seleksi kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan itu
dari tingkat kabupaten pastinya saingannya di seluruh kabupaten Belitung dan provinsi dari banyaknya kabupaten yang ada di provinsi Bangka Belitung. Sampai lanjut ke tingkat nasional itu bawaannya deg-degan banget karena dikirimnya 3 pasang setiap perwakilan provinsi provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat di nasional itu melihat teman-teman sampai ke tingkat nasional tuh rasanya bangga karena nggak nyangka bisa sampai ke tingkat nasional. Saingannya juga lumayan berat untuk sampai ke tingkat nasional dan alhamdulillahnya terpilih menjadi seorang paskibraka tingkat nasional. Dan itu perjalanan yang sangat panjang dan menurut saya itu perjalanan yang paling membanggakan karena sudah bisa sampai ke tingkat nasional. Baik, luar biasa ya Fitri ya. Tapi sebelum Fitri mengenal paskibraka, mungkin Fitri boleh bercerita nih, kenapa kok tertarik dengan paskibraka gitu? Kenapa awal ketertarikannya untuk masuk ke paskibraka itu apa? Awal tertariknya itu melihat kakak-kakak paskibraka, apalagi kakak kelas sebelumnya kan banyak yang masuk ke paskibraka kabupaten, provinsi, dan mama juga termasuk paskibraka provinsi dari provinsi Sumatera Barat. Dan melihat kakak-kakak, wah keren ya menggunakan PDU, bisa mengibarkan bendera merah putih pada saat 17 Agustus dan pada hari lahir Pancasila. Nah itu juga termasuk memotivasi Tika untuk bisa mengikuti paskibraka. Dan apalagi paskibraka kan 1 kali seumur hidup Kak prestasinya. Jadi itulah membuat saya tertarik untuk mengikuti paskibraka dan kedisiplinan mereka, tanggung jawab mereka, dan apalagi mereka sudah lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Baik, berarti memang dari bibitnya juga sudah paskibraka Bang Yunus ini. Ya benar. Artinya memang dari awal, tapi dari awal memang sudah kenal paskibraka atau sebelumnya memang belum kenal sama sekali? Awalnya belum terlalu kenal Kak tentang paskibraka, taunya tentang paskib aja yang di SMP. Dan emang dulu minatnya emang gak di paskib kan, cuman pada saat melihat paskibraka waktu SMA, wah keren banget ya mereka mengibarkan bendera merah putih gitu. Jadi pengen deh ikut jadi paskibraka. Wah luar biasa. Ya mudah-mudahan ini juga memotivasi teman-teman di luar sana ya, Tika ya, supaya mereka juga termotivasi bahwa ternyata awalnya Tika juga tidak begitu mengenal, akhirnya lebih kenal lagi setelah mendalami begitu ya. Baik, kita ke Bang Yunus lagi nih, Bang Yunus. Siap. Tadi kita sudah berbicara bagaimana sebenarnya pengaruh-pengaruh ini lambat laun mungkin bisa juga mempengaruhi anak-anak muda kita ya. Betul. Nah, tapi kalau Bang Yunus melihat sebagai orang yang akrab dengan pemuda sekarang, apalagi di Belitung juga, melihat dari kondisi Belitung sekarang, sebenarnya rasa nasionalisme mereka atau ketertarikan mereka untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya begitu dan nilai-nilai lainnya itu di Belitung itu sendiri seperti apa Bang kalau Abang lihat? Apalagi kan sekarang kalau kita lihat yang nongkrong-nongkrong ini banyak anak mudanya ya, nongkrong-nongkrong sampai larut malam dan segala macamnya. Nah, kalau Bang Yunus melihat seperti apa nih? Ya baik, kalau menyikapi itu semua dari pandangan saya, tadi disampaikan juga bahwasanya pengaruh budaya asing itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka secara langsung terkontaminasi dengan budaya luar. Sama yang dicontohkan kalau misal nongkrong. Dari segi bahasa aja, maaf sebelumnya, kita kan anak-anak muda sekarang kita nongkrong aja di ujung bahasanya ada kata-kata yang kurang sopan bagi untuk didengar. Ya maaf saya contohkan ini ada kata-kata jir segala macam. Itu kayaknya bukan budaya kita segala macam. Jadi itu yang sangat-sangat kasihan gitu untuk generasi muda terutama di Belitung ini. Kenapa sih budaya-budaya seperti itu harus merajalela? Tempat-tempat tongkrong atau hangout rata-rata itu anak muda. Baik segi yang aku sayangkan, satu lagi nih, ada beberapa anak muda, ini bukan anak muda lagi, anak-anak sih, SD, SMP itu udah anak-anak bagi saya. Main game itu kayak tantrum nggak jelas tuh bahasanya, kayak sudah nggak pantas gitu. Ini makanya pentingnya ini bagi orang tua lagi mendidik ini ya, bagi orang tua mendidik anaknya jangan sampai seperti itu, karena sayang gitu generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa kayak gini SDM-nya, padahal kita nih luar biasa loh Belitung nih.
Satu juga yang saya soroti di apa namanya di Pulau Belitung ini untuk anak-anak muda, yang saya prihatin itu dari segi merokoknya itu. Sekarang sudah tidak terpantau lagi. Apakah ini bagaimana sosialisasi terhadap anak muda di sekolah ini untuk no smoking segala macamnya kurang, atau memang anak mudanya memang ikut-ikutan atau ingin penasaran atau ingin merasakan gitu. Jadi pentingnya itu kita lihat setiap Sabtu Minggu itu ketika pada saat mereka ini libur sekolah, kita bisa lihat mereka tempat tongkrong atau tempat mereka kumpul. Banyak kita bisa lihat secara kasat mata anak-anak di bawah umur 17 tahun itu sudah pada aktif merokok. Apa sih yang salah di mereka ini? Kasihan gitu. Setelah saya telusuri juga segala macam, rupanya kita perlu pemahaman sebenarnya untuk ke penjual ibaratnya. Dalam artian ini bolehlah kita sampaikan ke pemilik toko segala macam. Kalau untuk kategori usia 17 tahun ke bawah itu alangkah baiknya jangan dijual. Perkara itu rugi atau untungnya itu caranya tidak ada lagi. Apalagi sekarang untuk rokok ini bisa dijual tidak hanya berupa secara bungkus, bisa kalau era sekarang tuh ketengan itu ibarat ya, bisa beli 1 batang 2 batang. Sayang kalau hanya uang sanggung mereka segala macam untuk membeli seperti itu. Itu sih PR kita bersama lah untuk lebih memberitahu mereka bagaimana sih ini dampaknya sangat-sangat buruk gitu loh Mas. Pak Dodi. Itu sih tanggapan saya untuk hari ini. Terima kasih. Wah, ini sepakat sekali dengan Bang Yunus ya. Apalagi dilihat sekarang memang anak-anak yang bahkan usianya di bawah 17 tahun ya Bang ya. Kita lihat petantang-petenteng di motor merokok dan segala macamnya ya. Itu yang sangat kita soroti juga. Nah, tapi ini sebagai motivasi juga nih Bang Yunus. Mungkin Bang Yunus bisa bercerita bagaimana sebenarnya pelatihan Paskibraka ini membentuk karakter dan kedisiplinan dari anak-anak muda sebenarnya. Boleh diceritakan? Ya, baik. Kalau saya sih melihat sekarang anak-anak sekarang udah mulai tertarik, sudah mulai minat untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibra yang ada di sekolah. 17 sekolah yang ada di Kabupaten Belitung itu alhamdulillah Paskibraka ini salah satu ekstrakurikuler bergensi loh Bang. Jadi untuk minatnya lumayan cukup tinggi. Bahkan kemarin setiap tahunnya kita mengadakan seleksi dari pihak pemerintah daerah yakni Kesbampol, itu hampir terjaring 300 lebih yang terdaftar. Ya, yang diambil cuman sekitar 40 orang gitu. 40 orang. Iya. Jadi untuk mewakili tingkat provinsi ada 8 orang, untuk kabupaten 32 orang. Jadi ini sangat-sangat baik. Kami juga setiap bulannya itu melakukan sosialisasi terhadap 17 sekolah yang ada di Kabupaten Belitung. Alhamdulillah kami ini lebih menanamkan ke ideologi Pancasila Bang. Banyak mungkin bagi kami agak kurang mereka penanaman ideologi Pancasila, penerapannya, bagaimana mereka mensosialisasikannya baik itu di sekolah, di masyarakat ataupun di umum. Itu tugas kita Bang. Melalui Paskibraka ini kami berharap anak-anak yang sudah terpilih, sudah menerima pembekalan pelatihan sedemikian rupa bisa mempertanggungjawabkan semuanya dan mereka bisa menggapai masa depan mereka sendiri. Jadi sama yang saya sampaikan ke mereka semua bahwasannya Paskibraka sebenarnya itu bukan cita-cita Bang. Tapi melalui Paskibraka kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Ini kita berharap besar kepada masyarakat Belitung terutama generasi muda. Melalui Paskibraka, pemerintah sudah menyiapkan wadah, kalian bisa menggapai cita-cita kalian dan bisa minimal berbakti terhadap nusa dan bangsa gitu loh Bang. Itu yang kita harapkan Bang. Daripada kalian melakukan hal-hal yang tahu sendiri di luar sana banyak tidak terkendali sedemikian rupa. Nah, semoga apa yang menjadi masukan kepada adik-adik semuanya ini bisa diimplementasikan Bang, baik di sekolah, di masyarakat ataupun di umum. Terima kasih Bang. Baik, wah luar biasa nih ya. Kalau bercerita tentang Paskibraka tentunya memang sangat luar biasa. Kita melihat yang tidak terjun langsung ke dunia Paskibraka, memang kita melihat bagaimana kedisiplinannya,
kemudian karakter mereka, gagahnya begitu Iya, ya Bang ya. betul. Seperti itu. Nah, kita ke Tika lagi nih. Tika, di dalam diri Tika sendiri setelah menjadi seorang paskibraka nasional, apa yang paling tertanam di dalam diri Tika setelah menjadi seorang paskibraka itu sendiri? Kalau dalam diri Tika pastinya lebih mengetahui lebih mendalamkan sikap nasionalisme seperti Pancasila, sejarah yang ada di Indonesia. Apalagi kemarin kami ada ke ANRI, ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi kami bukan hanya mengetahui, bukan hanya belajar tentang baris berbaris, tapi juga belajar tentang ideologi Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang proklamasi. Nah, jadi lebih tertanam nilai Pancasila di diri kita. Baik. Nah, Tika ini juga ya, anak muda pasti akrab dengan media sosial ya. Nah, kalau versi Tika, media sosial penggunaannya seperti apa sih yang baik tuh sebenarnya? Kalau versi Tika nih, boleh disampaikan. Kalau versi Tika, mungkin kan banyaknya berita-berita hoax nih Kak. Banyaknya anak-anak tuh mengkomen-komen kritik-kritik berita-berita tersebut. Untuk dari Tika mungkin tidak mengkritik video tersebut karena kan kita belum tahu asal-usul berita itu benar apa enggak, dan kita tuh harus bisa berpikir kritis bahwa berita ini benar apa atau tidak gitu. Memberikan juga edukasi di postingan tersebut, memberikan edukasi yang positif, mengurangi hal-hal negatif lah yang di sosial media, menggunakan dengan bijak. Baik. Tapi sejauh ini mungkin Tika pernah nggak menemukan bahwa teman-temannya itu mengajak Tika untuk, Tika ini ada video ini misalnya, yuk kita komen ini misalnya, ada nggak? Pernah nemu nggak? Pastinya pernah Kak, tapi Tika tidak terpengaruh dengan video tersebut karena takut juga terkena masalah cuman gara-gara mengkomentar video yang belum tentu asal-usulnya itu jelas atau tidak. Baik Kak. Berarti memang sebenarnya balik ke diri kita masing-masing ya Tika ya. Ketika kita bisa memagari diri kita agar lebih bijak lagi melihat informasi-informasi yang beredar, ya mudah-mudahan juga semuanya akan tertangkal begitu ya Tika ya. Baik, luar biasa. Kemudian juga ini terkait dengan setelah sekarang kan sudah tetap aktif begitu di Paskibraka. Nah, Tika melihat sekarang adik-adik di bawah Tika sekarang seperti apa nih semangat mereka? Apakah lebih semangat lagi atau bagaimana nih kalau Tika lihat? Untuk yang Tika lihat pastinya lebih semangat lagi Kak untuk adik-adik generasi selanjutnya untuk yang mau menjadi seorang paskibraka, dan mereka malah lebih excited Kak, gimana sih menjadi seorang paskibraka nasional, gimana sih Kak caranya supaya lolos menjadi seorang paskibraka. Mereka benar-benar kayak excited, mereka belajar, latihan, mereka mempelajari tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Kan ada tes wawasan kebangsaan Kak. Nah, jadi Paskibraka tuh bukan hanya tes fisik, tes PBB, tapi juga ada tes wawasan kebangsaan. Mereka benar-benar semangat kayak Kak ajarin dong tes wawasan kebangsaan tuh gimana, tes PBB itu gimana. Malahan semangat mereka lebih membludak daripada Tika. Baik. Nah, nanti kita akan minta tips nih sama Tika ya. Kita bagi tipsnya dengan para pendengar bagaimana bisa menjadi seorang paskibraka nasional ya. Tapi nanti kita ke Bang Yunus lagi nih. Siap. Baik, luar biasa ya Bang Yunus ya. Kalau kita lihat memang ternyata kalau sudah dibentengi dengan nilai-nilai nasionalisme, mereka juga akan dengan sendirinya akan memagari diri mereka dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, begitu ya Bang Yunus ya. Betul. Nah, ini juga yang tentunya akrab sekali dengan anak muda sekarang, Bang Yunus ya. Di era sekarang kan muncul kata-kata FOMO begitu. FOMO atau ingin ikut-ikutan ikut-ikutan. Kadang mereka memvideokan hal-hal misalnya seperti ya kalau di media sosial lagi tren misalnya joget-joget gitu ya, Bang Yunus ya. Mereka malah ikut-ikutan juga begitu. Nah, tapi kalau FOMO-nya positif ya oke ya Bang Yunus ya, tapi kadang-kadang FOMO-nya FOMO yang kayak negatif gitu. Nah, kalau Bang Yunus melihat tren FOMO ini sebenarnya di Belitung sendiri anak-anak mudanya itu sebenarnya FOMO juga nggak sih mereka, atau mereka FOMO-nya FOMO positif begitu? Kalau Bang Yunus lihat sendiri sekarang. Kalau saya lihat untuk sampai saat ini sih mereka tuh cuman ikut-ikutan saja sih, tapi tidak
tidak berlebihan. Alhamdulillah tidak berlebihan, cuman ikut-ikutan saja. Jadi kalau kami, terutama adik-adik ini kan Purna Paskibraka ini, mereka tuh kita pantau sedemikian rupa dari kegiatan mereka. Mereka ini masih aktif sebelum tanggal 1 Juni nanti, hari lahir Pancasila, mereka masih bertugas. Jadi kita akan pantau mereka bagaimana mereka berperilaku di luar, di media sosial. Jangan sampai seperti itu. Kami cuma sarankan agar mereka tuh melakukan hal-hal yang produktif, yang aktif. Ya, yang hal-hal kecil itu contoh ya olahraga, mendalami keagamaan seperti itu. Itu yang kami terapkan kepada adik-adik Paskibraka, baik yang sekarang sudah menjadi Purna, apalagi sekarang sudah melaksanakan seleksi lagi nih Bang kita nih. Dalam 2026 ini kita sudah melaksanakan seleksi. Saya mau sampaikan juga di momen ini, alhamdulillah kita Kabupaten Belitung kemarin sudah mengikuti tahapan seleksi di provinsi, tingkat provinsi dan pusat. Kita mengirimkan 8 putra-putri terbaik Kabupaten Belitung untuk mengikuti tahapan seleksi itu. Alhamdulillah dari tanggal 11 sampai tanggal 15 tahapan seleksi yang berlangsung, kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat baik. 5 dari 8 putra-putri terbaik kita, 5 mewakili provinsi, 2 mewakili verifikasi untuk pusat nasional. Jadi kita alhamdulillah tahun ini dapat sepasang. Itu menunjukkan bahwasannya SDN di Kabupaten Belitung sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita pola pembinaannya Bang, baik itu di sekolah ataupun di luar gitu. Kami dari Paskibraka sangat-sangat mengapresiasi adik-adik yang sekarang minatnya untuk masuk di Paskibraka, karena ini berdampak positif dan baik untuk mereka membentuk karakter, ya, dan menjalin relasi yang sangat luas untuk masa depan mereka masing-masing, Bang. Baik. Terima kasih. Baik, Bang. Kalau dilihat sebenarnya wadah-wadah para pemuda ini sendiri, terutama di Kabupaten Belitung, apakah memang sudah bisa menampung dari aspirasi anak-anak mudanya yang ingin mungkin di bidang olahraga, kepemudaan, dan lain sebagainya? Kalau Abang lihat sebenarnya wadah-wadahnya sudah siap banyak atau seperti apa, Bang? Kalau saya lihat untuk sampai saat ini itu pemerintah daerah itu sangat-sangat luar biasa ya, terutama di Kabupaten Belitung sudah menyiapkan wadah-wadah untuk anak-anak muda nih. Wadah prestasi di bidang olahraga, kepemudaan, hafiz Quran, seni, segala macam budaya sudah disiapkan. Ini tergantung anak-anak muda sendiri nih. Kalian tuh mau apa gitu? Pemerintah sudah siapkan, kalian berprestasi diberikan penghargaan, begitu pula. Itu sangat luar biasa dukungan support dari pemerintah daerah. Nah, itu yang harus kita lihat agar anak-anak muda ini lebih kayak berpikirnya positif gitu. Apa yang kalian kerjakan itu tetap diapresiasi dengan pemerintah daerah gitu. Sudah disiapkan, sudah disupport. Ini tinggal kalian. Kalian mau ikut atau tidak. Yang susahnya ini anak-anak ini sebagian ini terkontaminasi lah, segala macam. Terutama saya menyikapi sih lebih ke media sosial ya, budaya luar ataupun asing. Ini saya lihat pandangan saya yang melalui internet itu budaya-budaya asing banyak yang negatif bagi saya nih. Dan anak-anak muda sekarang ini mudah terkontaminasi dan bisa mencontohkan hal buruk. Itu bukan budaya kita gitu loh, Bang. Nah, tugas kita itulah, Bang. Kami melalui Paskibraka, anak-anak ini yang SDM-nya luar biasa, kita akan membentengi mereka, kita akan memberikan mereka tentang pemahaman ideologi Pancasila, menguatkan jiwa nasionalisme mereka, agar kedepannya nanti menjadi pemimpin bangsa ini bisa berguna gitu loh, Bang. Itu Bang, sedikit pandangan dari saya. Terima kasih. Wah, itu ya. Jadi sepakat sekali dengan Bang Yunus ya. Jadi memang wadahnya sebenarnya sudah banyak ya, Bang. Siap. Tinggal bagaimana anak-anak ini atau remaja-remaja ini memilih begitu ya, gali potensi diri mereka ya kan. Tidak hanya Paskibraka ya, Bang, banyak sekali banyak. Dari bidang keagamaan, dari bidang kesenian dan lain sebagainya sudah disiapkan semuanya ya. Baik, makasih banyak Bang Yunus. Kita ke Tika lagi. Wah, ini Tika. Tadi kita bahas juga FOMO nih. Nah, sekarang kan Tika sudah tahu juga FOMO ya, FOMO atau mengikuti hal-hal yang ada sekarang ya, apalagi di dunia media sosial.
Nah, kalau Tika menyikapi FOMO ini sendiri atau ikut-ikutan ini sendiri seperti apa nih kalau Tika nih? Kalau untuk dari Tika, kalau misalnya FOMO-nya bersifat baik atau positif itu gak apa-apa. Tapi kalau yang bersifat negatif menurut Tika itu hal yang harus dihindari karena itu juga berurusan dengan masa depan mereka. Kalau misalnya bersifat negatif nanti itu bisa, kalau misalnya masa depan di masa lalunya mereka sudah bersifat negatif, apalagi di masa depannya kan Kak. Tapi kalau misalnya FOMO-nya sudah bersifat positif, nah itu bagus juga untuk mereka karena malahan yang membuat mereka FOMO tuh jadi apa ya, memberikan prestasi juga lah untuk mereka karena sudah membuat mereka jadi tertarik gitu. Jadi FOMO tahu-tahu mereka mendapatkan prestasi yang bagus karena FOMO-nya itu baik, bersifat positif. Baik. Ya, kenapa kita nggak menggaungkan FOMO, misalnya FOMO masuk paskib misalnya ya kan. Hal-hal itu juga ya. Nah, mungkin Tika sebagai sosok inspirasi bagi anak-anak muda mungkin bisa memberikan FOMO-FOMO yang baik begitu ya kepada anak-anak muda agar mereka ketika membuka media sosial, ini lagi FOMO apa sih sekarang? Oh, FOMO masuk paskib gitu ya. Atau sekarang yang lagi tren juga FOMO olahraga ya begitu ya. Nah, Tika tertarik juga mungkin FOMO olahraga yang sekarang sedang marak di media sosial gitu? Lumayan tertarik sih Kak, kayak karena lagi ada FOMO kayak lari-lari, fun run gitu. Nah, itu tertarik sih karena juga bagus untuk kesehatan, juga untuk persiapan mana tahu mau masuk kedinasan kan udah ada persiapannya. Baik, tapi Tika selain sekarang juga lari juga berarti? Iya Kak. Ikut lari juga ya? Iya. Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Tika juga ini terwujud ya Tika ya. Baik. Tika, ini yang ditunggu-tunggu pasti tips ya, tips ataupun mungkin bocoran sedikit kepada pendengar supaya dapat menjadi seorang paskibraka nasional itu seperti apa yang perlu dilatih, pola seperti apa yang harus dilakukan, baik dari sisi apa ya, mungkin makanannya ataupun pelajarannya ataupun pola hidupnya seperti apa nih, kalau bisa dibagi sedikit saja ya, silakan. Kalau untuk pengalaman sih yang pertama attitude Kak, karena yang paling dinilai attitude kita di sana. Dan kedua mempelajari tentang wawasan kebangsaan, melatih fisiknya untuk lebih digenjot lagi, untuk lebih kuat lagi, karena kan kita bakal bersaing sama teman-teman yang bukan dari daerah kita. Terus lebih percaya diri karena kita nanti ada tes kepribadian juga Kak, ada tes kepribadian, dan itu nanti dicek kepribadian kita seperti apa. Dan mungkin lebih rutin aja, lebih apa namanya Kak, kalau misalnya lebih Fisik? Lebih aktif. Lebih aktif, lebih banyak aktif, gak harus di bidang paskibraka, di bidang lainnya, karena kita kan butuh sertifikat juga untuk menambah poin kita untuk seleksi nanti. Gitu aja sih Kak. Baik. Tapi kalau misalnya pola hidup kayak kedisiplinan, kayak tidurnya harus jam sekian dan jam sekian, itu perlu juga nggak sih kalau menurut Tika? Itu perlu sih Kak. Dan mungkin kalau misalnya mereka udah konsisten bangun tidurnya jam berapa, jam berapa, pola makannya itu nanti juga berpengaruh di diklat mereka. Cuman nanti waktu diklat juga pasti mereka yang nggak terbiasa jadi terbiasa karena kebawa alur di sana. Baik. Tapi kalau Tika sendiri sampai saat ini, ketika dulu kan pasti diklatnya untuk pola makan, pola tidur dan segala macam disiplin. Sampai sekarang bagaimana nih kalau Tika? Diterapkan terus? Alhamdulillah masih diterapkan Kak. Cuman mungkin pola makannya yang mungkin kurang gimana. Oh gitu. Kalau di sana kan harus benar-benar bergizi. Iya. Kalau di sana kan banyaknya udah sembarangan. Oh gitu ya. Tetap anak muda ya, tetap anak muda anak gitu. muda. Baiklah, luar biasa ya. Berarti tipsnya memang tes wawasan kebangsaan tadi juga harus dipelajari begitu ya. Harus konsisten lah pokoknya. Harus konsisten ya. Aktif juga, tidak mesti aktif di dunia paskib juga, di yang lain juga harus aktif juga begitu ya. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi gambaran juga untuk para mungkin ada teman-teman Tika juga atau adik-adik Tika yang mendengarkan sekarang yang punya cita-cita yang sama begitu. Kalau bahasanya Bang Yunus, paskib itu bukan cita-cita tapi jalan untuk menggapai cita-cita begitu ya Bang Yunus. Betul sangat. Ya, nah ini mudah-mudahan ada teman-teman juga yang memilih jalannya melalui paskib untuk menggapai cita-citanya. Mudahan ini mendapatkan tips ini
bisa digambarkan begitu ya. Nah, ternyata seorang paskib nasional itu ya memang kedisiplinannya juga harus terjaga begitu ya Tika ya. Baik, terima kasih banyak Tika, ini luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi mereka terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan Tika. Kita rehat sejenak sebelum kita lanjut kembali pendengar, dan kami undang juga nih ya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui WA di 087178711955. Mungkin ya ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, terutama untuk anak-anak muda yang mungkin masih bingung memilih jalannya untuk apa ya, apakah saya memilih kesenian atau memilih apa ya, silakan ya, mungkin bisa terjawab nanti dengan pertanyaan yang disampaikan. Tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bisa. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Belitung 95,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama kita di Dialog Indonesia Bisa spesial Hari Kebangkitan Nasional dengan dua narasumber yang sangat luar biasa juga. Ada Bang Muhammad Yunus selaku pelatih Paskibraka dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Belitung, dan Fitri Atikah Mahya Paskibraka Nasional tahun 2025. Nah, di akhir-akhir kebersamaan kita ini kita akan apa ya? Kita akan membahas terkait dengan satu hal lagi ini. Ada beberapa hal yang mungkin juga tengah disoroti di tengah-tengah anak muda juga. Kita ke Fitri dulu sebelum kita ke Bang Yunus. Terkait dengan gaya berpakaian, gaya hidup ya, yang saat ini tentu kita lihat anak-anak muda sudah banyak sekali yang apa ya, bisa dikatakan pakaiannya sudah lebih kayak meniru orang-orang yang ada di luar sana begitu ya. Nah, kalau Tika melihat sendiri, apakah nasionalisme masih relevan kira-kira dengan tren yang ada sekarang ya, tren yang ada sekarang mulai dari gaya berpakaian dan lain sebagainya. Kalau Fitri melihat atau Tika melihat seperti apa nih? Kalau untuk cara berpakaian yang udah mengikuti orang luar, mungkin kalau misalnya masih sopan atau yang kayak masih bisa tertutup lah Kak. Tapi kebanyakan yang Tika lihat-lihat udah yang terbuka-buka banget, dan itu menurut Tika kurang, apalagi sudah lumayan banyak yang seperti itu. Dan menurut Tika itu kurang baik Kak untuk dilihat oleh orang-orang, apalagi itu misalnya mereka mempunyai status misalnya paskibraka, mereka berpakaian yang seperti itu kan tidak mencontohkan yang baik untuk teman-teman yang lain, dan otomatis mereka akan terpengaruh atau bisa dibilang kayak FOMO. Mereka udah terpengaruh untuk mengikuti gaya pakaian yang seperti itu, apalagi udah viral banget pakaian yang seperti itu kan. Dan tapi untuk Tika sendiri itu kalau misalnya pakaiannya masih bisa diterima atau sopan dengan budaya kita, itu masih bisa lah diterima oleh Tika. Tapi kalau misalnya udah pakaiannya udah terbuka, udah yang kayak benar-benar mengikuti gaya luar, menurut Tika itu kurang banget untuk Tika sendiri. Baik. Tapi kalau Tika ngeliat teman-temannya saat ini, teman-teman sebayanya, teman-teman mainnya gitu, ada nggak sih yang sudah nggak bisa diomongin lagi gitu, terpengaruh hal-hal ini? Ada nggak? Ada sih Kak mungkin, tapi alhamdulillah lebih banyaknya teman Tika nggak terpengaruh hal-halnya seperti itu. Iya, ya mudah-mudahan berteman dengan Tika ya positifnya harus diambil gitu ya. Jangan sampai ya hal-hal negatif, budaya-budaya asing, pakaian-pakaian yang memang benar kata Tika tadi yang terbuka dan segala macamnya jangan sampai diikuti begitu ya. Baik, sebelum kita ke Tika lagi, kita ke Bang Yunus nih. Bang Yunus, mungkin apa nih pesan ataupun mungkin Bang Yunus bisa menggambarkan peran dari keluarga, orang tua, kemudian peran dari katakanlah kalau Bang Yunus mungkin kakak ya, ataupun abang kepada adik-adiknya, supaya adik-adiknya ini jiwa nasionalismenya, kemudian cinta tanah airnya itu tetap terjaga begitu Bang. Mungkin bisa disampaikan Bang. Ya baik, kalau saya lihat untuk anak-anak generasi muda sekarang untuk lebih meningkat kesadaran diri terhadap jiwa nasionalisme, sebenarnya sangat simpel. Harus mereka lakukan itu pola hidup saja sih Bang. Jadi dari pola hidup mereka tuh, dari tahapan mereka pergi ke sekolah,
pulangnya sesuai dengan jadwal, terus mengikuti kegiatan positif dalam artian bisa ikut les, olahraga ataupun kesenian yang lainnya. Terus untuk malamnya itu kalian tuh kurangi jam malam gitu. Jadi pola hidupnya Bang, untuk mereka memiliki karakter ya minimal jam 9 tuh sudah di rumah. Lainnya dengan apa yang kita lihat sampai saat ini, anak-anak sekarang tuh di atas jam 10 masih ada berkeliaran di sekitar kota Tanjung Pandan ini, terutama di Bundaran Satam. Apalagi sekarang membeludaknya warung kopi segala macam. Yang kita harap yang nongkrong itu ya orang-orang remaja dewasa yang sudah memiliki pekerjaan lah ibaratnya. Tapi yang kita lihat di lapangan itu kebanyakan anak muda. Ngapain kalian sudah jam 11 jam 12 bukannya lagi istirahat, besok mau sekolah segala macam. Itu sih Bang, ini PR benar terutama untuk orang tua ya di rumah, bahwasannya diatur pola hidupnya. Pola hidup anak-anak mereka sehingga tidak ikut-ikutan, tidak terkontaminasi ya. Dalam artian sudah larut malam masih di luar ya, takutnya kita hal-hal yang tidak diinginkan terjadi loh Bang. Sayang ya jangan jauh-jauh lah, kita jangan sampai tingkat kecelakaan di Belitung bertambah. Kasihan nanti melalui kecelakaan itu masa depan mereka terganggu. Itu yang kita khawatirkan Bang. Terus belum lagi pengaruh drugs segala macam, ikut segala macam, minum-minum alkohol segala macam, terus ikut-ikut budaya luar yang notabene orang tua tidak tahu karena orang tua sudah tidur, anaknya masih di luar gitu. Itu yang agak-agak sayang gitu. Jadi ini lebih ke pendekatan lah kepada orang tua, bagaimana membentengi aktivitas anak-anaknya masing-masing, terutama di luar dan di sosial media. Itu yang harus dipantau. Jangan sampai mereka tuh luput dari pantauan. Kasihan nanti kedepannya anak-anak ini mau jadi apa gitu loh Bang. Itu sih sedikit dari pandangan dari saya. Terima kasih. Nah ini ya, sepakat juga dengan Bang Yunus. Ya, nasionalisme bukan berarti ikut upacara terus ya Bang ya. Bukan berarti kalau ada bendera dihormati, bukan ya. Tapi pola hidup juga sebenarnya bentuk dari nasionalisme. Mereka menjaga diri mereka, menjaga agar mereka tetap berada pada jalurnya, itu juga sudah bentuk nasionalisme ya Bang ya. Betul. Baik, luar biasa. Terakhir Bang Yunus, mungkin pesan kepada anak-anak muda generasi sekarang, pesan khusus mungkin dari Bang Yunus nih, selaku duta Pancasila dari Paskibraka Indonesia nih, mungkin kepada anak-anak sekarang, generasi muda kita sekarang. Silakan Bang Yunus. Baik, untuk pesan dari saya untuk generasi muda itu saat ini, terutama kalian terutama yang masih bersekolah, sebentar lagi kalian akan lulus. Ya, saya berharap di sini jangan sampai kalian itu menjadi penonton di generasi muda, karena bagi saya penerus pemimpin daerah itu kita inilah generasi muda. Kalau kalian stuck di pola hidup kalian seperti ini, tidak ada pengembangan diri, kalian akan jadi penonton dan tidak akan terwakili. Jadi maksud saya, kalian kembangkan diri kalian asah lagi kemampuan kalian untuk kalian berpikir, saya ini ke depan ini mau jadi apa. Pemerintah baik itu pusat, provinsi dan daerah itu menyiapkan wadah. Kalian mau ikut tes TNI Polri sudah ada sekarang. Ikut beasiswa sudah ada sekarang. Banyak kalian yang bisa kalian capai, tidak dan tidak mengganggu ataupun tidak mengurangi beban orang tua ibaratnya. Ya, itu banyak sebenarnya. Jadi tugas kalian tuh hanya itu, untuk menggapai cita-cita kalian. Masa depan kalian itu ditunggu-tunggu oleh bangsa ini, terutama orang tua. Itu yang harapkan. Percuma sekolah berapa tahun, 9 tahun, kalau kalian hasilnya tidak ada gitu. Orang tua kalian itu melihat kalian sukses ketika kalian sudah mandiri dan memiliki pekerjaan yang luar biasa. Itu bukan hanya kalian dimulai dari nol, bukan. Generasi muda sekarang ini harus lebih berperan aktif, ya, berperan aktif. Rezeki kalian tuh banyak di luar sana, ya. Benar, kalau bagi saya tidak semua orang itu
tidak semua orang tuh memiliki pekerjaan, tapi setiap orang itu memiliki rezeki masing-masing. Nah, rezeki itu yang harus kita jemput nih dari generasi muda ini, ya. Kalau cuma diam segala macam, kalian Tuhan aja malas berikan rezeki kalian tuh. Itu bagi saya itu. Jadi lebih aktif ya, lihat potensi, lihat peluang, asa kemampuan, gapailah cita-cita dengan semangat juang yang tinggi demi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Benar sekali kata Bang Yunus ya. Kalau kita sudah berjuang, insya Allah jalannya pasti ada ya, Bang Yunus. Siap. Ya. Baik, Tika, terakhir pesan kepada teman-teman semuanya dari Tika, terutama juga di momen Hari Kebangkitan Nasional ini. Silakan, Tika. Untuk teman-teman yang di luar sana tetap semangat dan lebih untuk anak-anak muda yang sekarang yang masih sekolah, raihlah prestasi sebanyak mungkin karena itu untuk masa depan kalian juga yang mau mengejar cita-citanya. Karena jika kalian hanya nongkrong nggak jelas atau nggak ada kerjaan lain tapi prestasinya nggak ada sama sekali, itu nggak guna untuk kalian. Seperti kata Kak Yunus, nanti takutnya kalian cuma hanya menonton teman-teman kalian yang sudah sukses. Jadi dari sekarang mungkin kejarlah cita-citanya dengan belajar, lebih giat lagi belajarnya, lebih memperbanyak lagi prestasinya, mencari banyak relasi. Dari kan Indonesia ini luas, jadi kalian bisa mencari teman kalian pastinya banyak di seluruh Indonesia, nggak yang di daerah kalian aja. Mungkin itu aja yang. Baik, luar biasa ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan Bang Yunus, apa yang sudah disampaikan oleh Tika ini menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, intinya FOMO itu FOMO yang baik ya. Sekarang kan ternyata FOMO-nya sudah mulai ke arah yang lebih baik ya, Tika ya. Trennya tren olahraga, tren lari. Ya. Bahkan sekarang ada hiking gitu ya. Nah, naik gunung, hiking ya Bang ya, naik sekarang. gunung. Itu kan hal-hal positif ya, Bang ya. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai anak muda yang memang gila ngikutin tren, ya ikutilah tren-tren yang positif ya Bang ya. Tren lari, tren hiking, tren olahraga ya kan, tren disiplin ya kan. Karena itu bermanfaat bagi diri kita juga begitu ya Bang ya. Baik. Benar. Itu ya luar biasa pendengar ya, mudah-mudahan ini sekali lagi membangkitkan kembali semangat nasionalisme kita semua dan tentunya rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita mengingat perjuangan-perjuangan dari pendahulu kita memang sangat luar biasa. Ya, kita tidak perlu mengangkat senjata, kita hanya perlu menjaga diri kita di jalan yang sudah ada, jalan yang benar. Itu adalah salah satu bentuk nasionalisme. Ya, kan, tidak perlu ya harus ikut upacara tiap hari ya Bang ya. Betul. Tidak perlu ya harus hormat terus atau segala macam. Nasionalisme sekarang sudah era modern ya. Dengan menjaga diri kita, mudah-mudahan kita tetap bisa membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan dalam Dialog Indonesia Bisa spesial Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang sudah monitor kami. Setelah ini kami hadirkan informasi olahraga dalam Pro 3 RRI. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.